nama saya Mirdayanti Syam dengan nomor induk mahasiswa 210207601005 dari Program Studi Sarjana Terapan Tata Boga, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya mengambil materi mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap hal memiliki sejarahnya masing-masing. Nah, termasuk bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia memiliki sejarah sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah sebelum kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1928, tanggal 28 Oktober, para pemuda dari pelosok Nusantara ini mengadakan rapat dan berikrar. Nah, ikrar inilah yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada tahun ini, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa Indonesia. Lanjut ke sejarah setelah kemerdekaan. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa Indonesia. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya, sedangkan pada tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya. Nah, berdasarkan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan, ini menyatakan bahwa sejarah bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Mengapa? Karena bahasa Melayu telah dipergunakan sebagai bahasa penghubung tidak hanya di Nusantara, tetapi juga di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Nah, ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu ini bisa terpilih. Nah, yang pertama, karena bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa pengantar atau juga bisa disebut dengan bahasa pergaulan di Nusantara sudah sejak lama. Nah, yang kedua, karena bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Yang ketiga, karena kebutuhan politik. Mengapa dikatakan demikian? Ya karena di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam bahasa. Dan untuk mengatasi perbedaan ini, tidak mungkin kami mengambil bahasa dari bahasa ibu, sehingga dipakailah bahasa Melayu ini. Lanjut ke yang bagian kedua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia ini juga terbagi lagi menjadi dua. Apa aja? Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, kenapa bisa dibedakan? Nah, kita cari tahu dulu apa perbedaan bahasa nasional dan bahasa negara. Apa sih bahasa nasional itu? Nah, bahasa nasional adalah bahasa yang dipergunakan untuk berhubungan atau berkomunikasi antar suku atau daerah. Nah, sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah bahasa yang diakui secara hukum sebagai bahasa suatu negara. Nah, biasanya bahasa ini sama dengan bahasa nasional. Yang pertama, perbedaan dari segi kedudukannya. Bahasa nasional terbentuk secara politis dengan dorongan rasa persatuan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, di mana dalam kesepakatan ini melahirkan Sumpah Pemuda dan di dalamnya berisikan pernyataan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa negara ini sendiri terbentuk secara yuridis dari Undang-Undang Dasar 1945. Dicantumkan secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa
bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, perbedaan yang dilihat dari segi fungsinya. Nah, bahasa nasional memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai media perhubungan atau lingua franca. Dan yang keempat, berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing. Bahasa negara juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar di setiap dunia pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa penghubung dan pembangunan di tingkat nasional, dan yang keempat sebagai bahasa pengembang kebudayaan dan iptek, sebagaimana digunakan di setiap kegiatan kenegaraan yang ditujukan kepada warga negara dan bangsa Indonesia. Nah, sekarang bagian yang terakhir yaitu fungsi bahasa Indonesia. Ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Yang kedua sebagai alat untuk komunikasi. Yang ketiga sebagai alat yang mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang keempat yaitu sebagai alat yang mengadakan kontrol sosial. Baik, itulah video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.